digital itu semua serba cepat, dan tuntutannya bagaimana kita bisa adaptasi dengan perubahannya juga sangat cepat. Nah, dalam hal ini pendidikan formal itu tidak bisa untuk bisa mengejar percepatan teknologi yang sangat pesat ini. Maka kalau kita mengadopsi sistem formal yang menurut Pak Jokowi sendiri yang beliau sampaikan 2017 saat Sumpah Pemuda bahwa pendidikan nasional kita itu tertinggal 128 tahun dibandingkan dengan negara maju. Makanya kalau kita mengadopsi sistem itu berarti kita mengadopsi ketertinggalan itu, kan gitu. Nah, saya alhamdulillah sejak saya di Telkom dulu sekitar tahun 2000 sampai 2015, kemudian saya resign, kemudian fokus meneliti untuk pendidikan, karena waktu itu yang menjadi inspirasi saya saat di Telkom bahwa teknologi ini kan mampu membuat lompatan dan percepatan yang sangat hebat gitu, sehingga menghilangkan sekat dunia. Nah, yang paling strategi dalam kehidupan manusia itu kan pendidikan. Nah, saya berpikir kenapa teknologi yang mampu membuat lompatan tidak diintegrasikan ke dalam dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan ini bisa membuat lompatan gitu. Nah, kita mengamati di mana-mana nggak ada. Lalu saya mencoba ide itu, saya sampaikan ke beberapa lembaga, tapi kan kalau tidak sampai juga pikirannya ya tetap tidak bisa menjadi sebuah pilihan gitu. Maka kemudian saya ini sejak tahun 2014 saya bikinlah IDBC itu. Ini sebagai upaya, idenya bagaimana kita bisa implementasikan. Nah, gampangan yang kita bisa lihat di lapangan kan terkait dengan pendidikan itu, sejak zaman Belanda sampai sekarang itu kan stuck. Maksudnya stuck ini nggak pernah ada lompatan gitu. Misalkan SD, sejak zaman mbah-mbah kita sampai sekarang ya 6 tahun gitu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Ini seperti itu. Padahal kan zaman sudah berubah. Saya sering memberikan analogi begini. Solo Jakarta 500 kilo. Kalau kita ngebis 12 jam sebelum ada tol itu kan. Tapi kalau kita pakai pesawat, jarak yang sama bisa kita tempuh dengan durasi hanya 50 menit gitu. Jadi 50 menit dengan 12 jam itu yang membedakan adalah medianya gitu loh, medianya. Nah, dari itulah maka kemudian saya bikin IDBC itu, lalu kita integrasikan totally teknologi, sehingga saat itu yang kita jadikan sebagai referensi untuk S1 kan 4 tahun kan. Nah, S1 itu setelah kita kalkulasi dan kita lihat SKS-nya, dan itu kita coba untuk selesaikan di sini, itu sebenarnya selesai dalam 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kan gitu kan, 144 SKS gitu. Nah, dari situ kita, karena namanya kita penelitian ya, jadi yang kita jadikan sebagai objek itu anak-anak yang secara usia mereka sudah mukallaf, akil balik, ada yang usianya 14 tahun, kemudian ada juga kakek usianya 67 tahun. Gitu, itu yang pernah jadi mahasiswa saya. Poinnya semua menggunakan teknologi. Ternyata dari target yang kita inginkan, mereka bisa semua gitu. Tanpa harus gelar ya? Ya, tanpa gelar tentunya, karena memang tanpa gelar. Masalahnya, nah, ya istilahnya kan kalau mukallaf itu memang Allah sudah menyiapkan ya, dia mendapatkan beban, termasuk
kalau dalam bahasa saya itu beban syariah dan beban ma'isyah. Kan gitu. Umumnya kita tidak memperkenalkan dan sama sekali nggak pernah jadi bahasan yang terkait dengan ma'isyah tadi. Ya sebenarnya dalam syariah itu rukun Islam itu kan 5. Di situ ada zakat, di situ ada haji. Ini sebenarnya menyangkut tentang ma'isyah, tentang bagaimana kita bisa menghasilkan uang agar kita bisa menunaikan kewajiban ini. Nah gitu. Tapi kan kita nggak pernah itu diajarkan. Makanya kan di era digital ini istilahnya pendidikan abad 21 literasi keuangan itu wajib. Baru ada itu sekarang. Literasi keuangan. Karena kan kita nggak bisa lepas dari namanya ekonomi. Tapi justru itu yang nggak pernah kita bahas. Sehingga kita lulus S1 ataupun bahkan S2 masih ini bingung cari kerjaan. Nah kalau di ADBC itu makanya kompetensi kita di ADBC itu, dan ini hasil penelitian saya kurang lebih 20 tahun lah dari tahun 2000 itu. Yang wajib dimiliki oleh orang yang hidup di era digital itu ada 3. Yang pertama namanya karakter, harus berkarakter. Yang kedua adalah penguasaan terhadap teknologi, karena teknologi adalah alat zaman. Siapa yang tidak mengendarai kendaraan itu, dia akan tertinggal dan tergilas. Yang ketiga adalah entrepreneur. Jadi bagaimana kita memiliki jiwa kemandirian agar kita tidak berharap kalau sebagai dai itu amplop atau mencari pekerjaan. Karena kan banyak sekarang lulus kuliah ngantri cari pengangguran kan gitu. Kalau di ADBC alhamdulillah yang sekarang ini dan sebelum-sebelumnya itu sudah diinden. Jadi nggak ada anak-anak yang nganggur. Gitu. Nah ini poinnya, karena memang kualifikasi mereka terkait IT itu memang betul-betul mereka kuasai dan itu sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah ini contohnya. Hanya memang kalau banyak orang apa gelarnya. Nah itu yang sekarang menjadi frame orang berpikir kuliah itu untuk cari gelar. Padahal di negara-negara maju itu sudah enggak. Orang di negara maju itu ditanyakan, kamu bisa apa? Bukan ijazahmu apa gitu. Nah itu ya yang menjadi format kita di ADBC. Maka di ADBC itu kan anunya kompetensinya dai, teknopreneur. Dai itu terkait dengan personality sebagai seorang muslim yang di dalamnya adalah karakter atau adab bahasa kita. Itu yang dibangun. Teknopreneur itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini sebenarnya, dan juga kita kan membuat lembaga pendidikan itu kita tidak kolosal, karena setiap manusia itu memang unik, jadi tidak bisa digeneral. Nah kalau sistemnya kita kayak klasikal yang seperti sekarang, apalagi jumlahnya banyak, nah itu ya bahasa saya itu proses robotisasi manusia gitu. Kan harus sama semua. Masa dari Jakarta sampai Papua harus sama semua gitu. Padahal macam-macam orang anunya. Ya orang Papua nggak ngerti tiang listrik di sana. Contohnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang kita bangun di ADBC, sehingga kita dengan sistem ini betul-betul nanti akan menjadi model. Nah sehingga sekarang ini yang kita lakukan di ADBC ini betul-betul yang belum pernah ada, karena murni semua yang kita teliti. Alhamdulillah saya kan sudah meneliti di 11 negara. Ya, jadi itu kita adopsi dan kita integrasikan, kita implementasikan, dan kita create sendiri semua. Misalkan contohnya kayak gini nih, ini kan bukan bukan pajangan gambar-gambar ini. Gambar itu, jadi kalau kita scan itu QR code itu ya, contohnya gitu. Ini belum connect ya? Oh belum. Ini buku ya. Ini buku. Kok nggak ada Pak Tri? Betul. Nggak connect kan servernya. Dan ini salah satunya itu bahwa kalau pendidikan itu
terutama pendidikan, bukan pendidikan Islam, tapi semua di negara-negara maju itu pasti literasi itu pertama. Literasi ya. Pertama. Jadi konsep Iqra itu diterapkan. Kayak di Jepang, saya di Jepang itu meneliti sebelum COVID itu. Di Jepang itu namanya buku atau bahan bacaan literasi itu di setiap tempat pasti ada, di restoran, di hotel gitu. Bahkan di hotel itu saya di hari pertama di Jepang itu saya tidur di hotel. Lobby hotel itu kayak perpustakaan. Gitu. Pakai scan? Enggak, iya baik yang manual karena memang di sana mengadopsi kalau untuk yang milenialnya ya e-book, tapi ya kalau kolonialnya ya buku biasa itu. Bahkan yang saya lihat betul-betul ajib gitu ya, di Jepang itu di hotel itu ada buku yang warnanya itu saya lihat kok satu warna nggak ada judulnya. Setelah saya ambil, saya buka, ternyata itu huruf braille, itu perpustakaan untuk orang buta. Orang buta aja disiapkan loh. Kita yang melek aja banyak buku nggak demen gitu. Nah, itu contohnya ya. Makanya Jepang itu jadi maju seperti itu karena memang aspek literasi. Di Korea juga gitu. Di Korea itu di mall terbesarnya di Chuek Mall itu di dalamnya adalah perpustakaan terbesarnya di sana. Di Singapura juga di Pulau Santosa itu perpustakaannya ada di situ. Nah gitu loh. Maka saya di sini bikin Bookless Library itu kan Bookless Library itu penelitian saya di Amerika tahun 2014. Pertama kali namanya Bookless ada di sana dan kita meneliti lalu kita terapkan. Cuman kalau Bookless di sana itu betul-betul nggak ada buku. Saya 2015 ke Cina, nah di Cina itu banyak QR code itu. Nah QR code itu kemudian saya integrasikan. Kalau di Cina itu QR code itu untuk membeli barang